Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan kembali ya, sesi atau episode kedua dari kritik ideologi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nanti untuk mengingatkan, yang pertama saya akan masukkan link video yang episode pertama supaya nyambung. Tema yang sekarang ini berasal dari disertasi yang saya buat tahun 2017. Cuma saya tidak full mengangkat seluruh isi dari disertasi, tapi hanya sebagian kecil saja, hanya untuk menunjukkan adanya suatu truth games, ya, permainan kebenaran. Truth games ini salah satu konsep yang dikemukakan oleh Michael Foucault dalam teorinya, yaitu teori relasi kuasa pengetahuan. Nah, suatu truth game itu dia akan terbentuk didahului dengan terbentuknya regime of truth. Jadi pemilik kekuasaan itu akan melakukan konstruksi sedemikian rupa dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan dan dalam kaitannya dengan melanggengkan kepentingannya. Nah, konsep ini mulai saya pergunakan setelah lulus S3, ya, setelah lulus S3 tahun 2017. Berkaitan dengan strategi dari negara dalam membentuk regime of truth sehingga muncul suatu permainan kebenaran yang masyarakat umum, ya, jadi fokusnya ini adalah masyarakat umum, ya. Masyarakat umum menjadi tidak berkutik, ya, tidak mampu melakukan upaya hukum atau terbentur dengan minimnya upaya hukum yang sengaja diciptakan sebagai satu bentuk strategi agar tidak mengganggu stabilitas kinerja dari para penegak hukum. Dalam konteks ini, karena konteks ini adalah disertasi, maka lebih fokus kepada tahap pra-adjudikasi di sistem peradilan pidana. Oke, saya mulai dari awal misalnya. Pengetahuan dasar dalam hukum pidana itu ada asas tertingginya. Dalam hukum pidana itu asas tertingginya adalah asas legalitas. Baik yang berlaku untuk hukum pidana material maupun yang berlaku untuk hukum pidana formil. Nah, saya perlu mengutip pendapat dari almarhum Prof. Komariah Emong, ya, yang baru meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Di dalam bukunya, dia menjelaskan tentang apa sih filosofis dari kemunculan asas legalitas. Almarhum Prof. Emong mengatakan bahwa asas legalitas itu merupakan asas perlindungan hukum yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman kuno. Ya, zaman kuno itu berarti startnya adalah sebelum terjadi revolusi Prancis, ya, sebelum terjadi revolusi Prancis, dan juga sebelum terjadi pergolakan di Inggris, ya, yang ditandai oleh seorang filosof dari Inggris yaitu John Locke, serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu negara hukum liberal pada saat itu. Nah, definisi yang diberikan oleh Prof.
almarhum Prof. Komariah ini memiliki makna yang cukup dalam, ya, bahwa ternyata era kuno, ya, kalau saya sebutkan era kuno, baik dari video ini maupun nanti sampai video-video berikutnya, kalau saya sebutkan era kuno itu artinya era sebelum Revolusi Prancis, ya, itu tidak pernah ada kepastian hukum, ya, karena hukum semua berada di bawah kontrolnya raja, termasuk hakim di bawah kontrolnya raja. Sehingga bagaimana cara menghukum dan bagaimana memberikan hukuman, bagaimana memproses seorang terdakwa atau tersangka, itu terjadi kesewenang-wenangan. Sehingga pemahaman yang baik terhadap asas legalitas itu sebenarnya diarahkan kepada negara, ya, bukan kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam hukum pidana menjadi sangat praktis, menjadi sangat ideologis dengan munculnya pasal 1 ayat 1. Tidak dapat dihukum seseorang jika belum ada undang-undangnya. Hanya itu, gitu ya. Padahal sebenarnya yang ingin diserang oleh asas legalitas itu adalah negara. Negara jangan sewenang-wenang. Karena prinsip dasarnya adalah siapapun yang memegang kekuasaan punya potensi untuk melakukan kesewenang-wenangan. Maka diperlukanlah asas legalitas. Oke, itu framingnya ya. Itu kerangka kita berpikir. Oke, kemudian saya masuk kepada hukum acara pidana. Kemarin sempat ada yang protes sekali-sekali bahas hukum pidana material. Ya. Saya bilang saya tidak tertarik dengan membahas pidana material karena sudah di orang yang membahas pidana material itu sudah banyak terdoktrin oleh doktrin-doktrin klasik. Tapi kalau membahas acara pidana itu perdebatannya adalah melawan kekuasaan. Oke, saya masuk dari premis pertama, yaitu konsideran menimbang huruf C KUHP, yang isinya apa sih gunanya, tujuan dari KUHP. Ada dua tujuan KUHP, salah satunya adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum. Ya, jadi KUHP ini tujuannya, fungsinya, salah satunya adalah menyerang penegak hukum. Apa yang diserang? Sikapnya. Bagaimana cara menyerang sikapnya? KUHP difungsikan untuk agar penegak hukum itu bisa dibina, ditata, diatur, diurus. Supaya kalau mereka bekerja, patokannya adalah wewenang. Karena kalau patokannya tidak ada wewenang, maka dia akan menyalahgunakan kekuasaan. Itu dari sisi pemaknaan terhadap konsideran menimbang huruf C KUHP, yang ironisnya tidak pernah diajarkan di mata kuliah hukum acara pidana. Tidak, saya katakan tidak pernah, kenapa? Karena saya satu-satunya yang mengajarkan. Kalau orang sudah belajar hukum acara pidana, yang diajarkan mulai dari pasal 1. Tapi konsideran tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajak dialektika untuk memahami apa isi dari konsideran. Itu normatif. Ya. Doktrin sekarang untuk mendukung normatif itu. Ada dari Jerome H. Skolnick yang didukung oleh almarhum Prof. J.S. Haitapi. Dikatakan bahwa criminal procedure is intended to control authorities, not criminal. Hukum acara memang diperuntukkan untuk mengontrol kekuasaan, untuk mengontrol orang yang memiliki otoritas, bukan untuk mengontrol kriminal. Ya. Tapi itu adalah original intent dari hukum acara pidana. Nah, dua lanskap ini harus dipahami dulu, ya, supaya Anda sebagai masyarakat umum
Jadi video ini nggak cuma ditujukan kepada mahasiswa, tapi kepada seluruh masyarakat, supaya Anda sebagai masyarakat umum punya basic pengetahuan ya untuk membentengi diri dari penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan. Saya nggak akan menyebut kata oknum penegak hukum ya, karena kalau menggunakan kata oknum itu kesannya dia lepas dari pengawasan institusi. Nanti akan ada video yang membahas soal itu, khusus soal itu. Ya, jadi saya tidak akan menggunakan kata oknum, saya menggunakan kata pengetahuan ini bisa dipergunakan untuk membentengi diri Anda dari ya, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Secara normatif patut kita apresiasi bahwa KUHAP itu menyiapkan upaya-upaya hukum terhadap aparat penegak hukum yang menyimpang. Terutama dalam dua ranah, yaitu ranah pra-adjudikasi, isinya pra-adjudikasi itu penyidik dan penuntut umum. Dan ranah adjudikasi, isinya adjudikasi itu adalah hakim di persidangan. Artinya, KUHAP memberikan jalur, saluran bagi masyarakat ketika berhadapan dengan penyidik, ketika berhadapan dengan penuntut umum, itu ada jalur untuk melakukan perlawanan. Ya, upaya hukum itu sebenarnya tidak bermaksud perlawanan, ya, tapi saya menggunakan definisi yang lebih mudah saja. Upaya hukum itu adalah perlawanan. Nah, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlawanan yang disiapkan oleh negara itu sepenuh hati atau setengah hati? Sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Yang tidak pernah diajarkan di kuliah, khususnya dalam mata kuliah hukum acara pidana, ya, adalah dua asas ini. Seolah-olah ketika berbicara hukum acara pidana, berbicara penyidik, berbicara jaksa, berbicara hakim, itu lepas dari mata kuliah lain. Padahal kita tahu penyidik itu adalah PNS, jaksa itu adalah PNS, bahkan hakim itu sendiri juga PNS atau ASN. Mereka pejabat publik. Kalau nggak percaya, baca aja undang-undangnya. Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ya. Jaksaan nomor tahun 2004 kemudian diperbarui nomor tahun 2021. Di kehakiman ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Peradilan Umum, ada Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, kalau bicara tentang pejabat publik, maka asas umumnya ada dua. Di dalam KUHAP itu jelas disebutkan bahwa penyidik itu adalah jabatan dalam Kepolisian Republik Indonesia. Jadi penyidik itu bukan orang, penyidik itu jabatan. Sehingga asas yang pertama adalah tiada jabatan tanpa wewenang. Setiap orang yang diberikan jabatan pasti punya wewenang. Wewenang untuk melakukan perintah dari jabatannya. Nanti kalau penyidik lihat di pasal 7 KUHAP ayat 1, itu ada wewenang-wewenang. Ya, ada wewenang-wewenang. Jaksa, penuntut umum itu adalah nama jabatan. Jaksa itu jabatan, penuntut umum itu jabatan. Setiap penuntut umum pasti jaksa. Tapi jaksa belum tentu menjadi penuntut umum. Ya, jadi penuntut umum adalah jabatan khusus, jabatan fungsional dari seorang jaksa yang membutuhkan SK tersendiri. Dan pasti ada wewenangnya. Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, ada wewenangnya di situ. Tiada jabatan tanpa wewenang. Nah, kemudian turunannya apa? Turunannya asas lagi. Tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban.
Setiap orang yang punya jabatan pasti punya wewenang. Wewenang itu wajib dipertanggungjawabkan. Makanya tadi di sini adalah ini merupakan saluran untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat-pejabat tersebut. Ya, ada saluran-salurannya. Kalau pra-adjudikasi salurannya adalah pra-peradilan, kalau adjudikasi salurannya adalah upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Nah, sekarang karena seolah-olah hukum acara pidana itu dipisahkan dari hukum administrasi negara, karena dua asas ini adalah asas dalam hukum administrasi negara, maka terlihat ketidaksungguhan negara ya, atau bermain-mainnya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Saya katakan hukum yang gimmick. Gitu ya. Kenapa saya katakan gimmick? Dalam ranah pra-adjudikasi diberikan saluran untuk melakukan perlawanan, yaitu pra-peradilan. Yang ternyata diatur secara limitatif. Artinya apa? Objeknya ditentukan. Anda hanya bisa gugat lewat pra-peradilan, itu hanya berkaitan dengan A, B, C, D, E. Nanti silakan cek di pasal 77 KUHP dan di putusan MK 21 tahun 2014. Kita mau melakukan perlawanan terhadap penyidik, tapi objek yang akan menjadi objek gugatan pra peradilan itu ditentukan, dibatasi. Ya. Ada 8 objek, dulu 5, sekarang berkembang jadi 8. Karena yang jadi pertanyaan adalah, apakah tindakan yang dilakukan berdasarkan wewenang oleh penyidik cuma 8? Cuma 8 tindakan. Di pasal 7 ayat 1 KUHP aja sudah lebih dari 8. Ada 10 kalau nggak salah, 10 apa 11. Belum di pasal-pasal yang lain. Puluhan bahkan ratusan jenis tindakan penyidik. Tapi yang boleh diuji hanya yang 8 tadi. Yang lain nggak bisa diuji. Nah, kemudian dalam ranah hukum administrasi negara, ada sedikit ahwa segar dengan memunculkan peradilan TUN dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Tapi cilakanya di dalam Undang-Undang Peradilan 5 Tahun 86 yang kemudian sudah di amandemen terakhir tahun 2009, ada pasal yang bunyinya setiap keputusan penegak hukum yang berasal dari hukum pidana dan hukum acara pidana bukan objek gugatan tata usaha negara. Artinya apa? Tindakan di luar 8 objek pra-peradilan tidak bisa digugat lewat TUN. Padahal penyidik maupun penuntut umum itu adalah pejabat negara yang membuat keputusan dalam konteks hukum administrasi. Banyak sekali perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum, yang tidak bisa digugat lewat TUN, tapi juga nggak bisa digugat lewat Prapit. Nah, akibatnya yang sekarang terjadi apa? Di Prapit, semenjak putusan MK 21 tahun 2014, objek gugatan Prapit itu liar berkembang di masyarakat, dan bukan hal yang buruk, menurut saya juga hal yang baik gitu ya, melalui pengacara yang berani dan tegas ya, itu bisa mengajukan gugatan pra-peradilan yang di luar dari objek 8 tadi. Makanya saya katakan ke teman-teman pengacara, Anda kalau mau bela klien, ada tindakan penyidik yang bukan objek Prapit, gugat saja pra-peradilan. Jangan takut kalah. Ya, itu risiko dari berjuang. Ya. Kecuali kliennya yang takut kalah. Baru nggak bisa, pengacara nggak bisa bertindak. Oke, nah inilah yang saya bilang hukum yang gimmick. KUHP itu gimmick. KUHP muncul tahun 81, dikatakan sebagai karya agung. Iya, memang dia karya agung tahun 81.
Kenapa disebut karya agung? Karena bandingannya adalah zaman Belanda, HIR. Kalau bandingannya adalah HIR, maka jelas KUHP itu adalah karya agung. Tapi kalau KUHP dibandingkan dengan perkembangan pola pemikiran ilmu hukum hari ini, KUHP itu gimmick, ketinggalan zaman. Yang jadi persoalan sekarang, draft rancangan KUHP sampai hari ini nggak selesai-selesai. Ya, tapi kita apresiasi perumus KUHP yang sudah disahkan di tahun awal 2003 berjanji KUHP itu katanya setahun akan selesai. Kita doakan mudah-mudahan itu selesai. Sehingga kelemahan-kelemahan KUHP yang ada hari ini itu bisa segera diperbaiki. Sehingga masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk melakukan perlawanan. Saya nggak akan menggunakan kata upaya hukum. Untuk melakukan perlawanan terhadap penyidik yang melakukan penyelewengan kekuasaan dan kewenangan, melakukan perlawanan terhadap penuntut umum yang menyelewengkan kekuasaan dan kewenangan. Mudah-mudahan itu jadi harapan kita bersama. Nah, ini video untuk menggugah Anda supaya bisa menyadari bahwa hukum kita tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Mungkin sempurna tahun 81, tapi sudah tidak sempurna semenjak 2014 sampai hari ini. Anda harus bangkit untuk melakukan perlindungan terhadap diri Anda sendiri dengan memahami bahwa ada celah kosong di sistem hukum acara pidana kita. Baik, kegimikan yang lain itu yang mana? Ya, ini tadi bukti ketidaksungguh-sungguhan negara, khususnya para penegak hukum. Ya. Mahkamah Konstitusi putusan nomor MK 21 2014 sudah memperluas sebenarnya. Objek itu bukan cuma 8. Tapi sepanjang dia melanggar prinsip kehati-hatian, maka dia adalah objek pra-peradilan. Tapi oleh Mahkamah Agung muncul lagi di kantor itu putusan MK dengan Perma 4 2016 dengan mengatakan hanya memeriksa syarat formil. Sedangkan prinsip kehati-hatian itu tidak bersifat formil, dia justru bersifat substansi. Nah, ini coba diperhatikan pola ini. Ini terlihat polanya, yang satu mencoba untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang satu nganter. Ya, dikanter sama dia. Jangan terlalu luas. Kalau ya saya paham kegampangannya. Kalau terlalu luas, kerepotan Mahkamah Agung akan banyak menerima masukan perkara. Gitu ya. Bahkan cilakanya lagi, Perma 4 2016 ini justru nomenklaturnya adalah larangan mengajukan PK terhadap pra-peradilan. Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan norma agar pra-peradilan tidak bisa dibanding dengan alasan pra-peradilan adalah proses peradilan dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, sehingga tidak boleh banding, cukup selesai di situ. Ya, tapi itu masih oke, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu setingkat dengan undang-undang. Cilakanya Mahkamah Agung mengeluarkan perma, perma itu dari tata urutan dia lebih rendah dibanding undang-undang, jauh tidak setara dengan undang-undang. Di dalam KUHP disebutkan orang boleh mengajukan peninjauan kembali dengan syarat apa? Putusannya sudah ingkrah. Nah, kalau pra-peradilan itu nggak boleh banding, artinya begitu diputus, dia ingkrah. Nggak perlu nunggu 7 hari, nggak perlu nunggu 14 hari. Begitu diputus, dia ingkrah. Nah, sehingga menurut KUHP, karena dia ingkrah, dia boleh di PK. Karena apa? Putusan pra-peradilan itu juga merupakan bagian dari putusan pengadilan. Sehingga boleh di PK. Mahkamah Agung melalui perma ini justru menghilangkan hak masyarakat
untuk mengajukan PK, nanti coba dicek di Perma ya, nomor 4 tahun 2016. Itu nomenklaturnya tentang larangan pengajuan PK terhadap putusan pra peradilan. Gimik ya, gimik. Truth of game. Bermain-main dengan kata-kata hukum untuk melindungi kepentingannya. Nah, ini yang menjadi PR bagi sarjana hukum sebenarnya, baik akademisi maupun praktisi. Ya, untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, ini loh sistem hukum kita yang sebenarnya. Ya, penuh dengan apa namanya ya, penuh dengan kepentingan yang dibungkus secara normatif sehingga terlihat sah dan legal. Oke, mungkin itu ya hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat luas dalam kaitannya saya sebagai dosen yang pernah praktek sehingga tahu persis apa yang terjadi dalam praktek, dan saya ajarkan di mahasiswa untuk tidak berbuat seperti itu, dan saya tulis dalam berbagai macam artikel, jurnal, nasional maupun internasional. Nah, channel ini dalam kerangka mentranslate tulisan-tulisan ilmiah saya ke dalam suatu pengetahuan yang ilmiah tapi juga bersifat basic agar dipahami oleh masyarakat umum. Ini sebagai salah satu bakti saya kepada negara dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, jadi fokusnya adalah penyuluhan kepada masyarakat melalui video YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan memberikan energi baru buat kita semua agar memperbaiki, turut serta memperbaiki. Ya, video ini bukan ingin mengajak Anda untuk maki-maki pemerintah, enggak, tapi turut serta memperbaiki dan berpartisipasi memperbaiki sistem hukum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.